Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto tiba-tiba diganti. Alasannya, DPR kecewa karena Hakim Aswanto kerap tidak meloloskan produk-produk DPR seperti undang-undang. Pimpinan Komisi 3 DPR dengan gamblang mengatakan di era Aswanto banyak produk-produk hukum dari DPR yang dimentahkan. Aswanto dinilai sering menganulir produk-produk DPR. Di dalam kepala DPR, seharusnya Aswanto berpihak pada parlemen karena ia diusulkan oleh DPR. Terhadap sikap DPR yang seperti itu, kaum buruh bereaksi. Partai Buruh dan organisasi serikat buruh termasuk KSPI mengecam, mengutuk sikap DPR RI yang memberhentikan Hakim Aswanto, yang termasuk Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan, yang kami dapatkan dari berbagai informasi, dalam sidang-sidang yang kami rasakan, Hakim Aswanto termasuk yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional, bersyarat dan cacat formil. Jangan mempolitisasi Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang perlu direformasi adalah lembaga Mahkamah Konstitusi, bukan mempolitisasi sikap hakim yang independen terhadap dunia peradilan. Cara-cara yang dilakukan oleh DPR RI membahayakan negara. Apabila ada sesuatu yang tidak berkenan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi oleh para hakim yang mulia tersebut, yang tidak berkenan diterima oleh DPR RI, kemudian melakukan langkah-langkah pencopotan, adalah berbahaya buat demokrasi. Bagi Partai Buruh, sikap DPR RI sangat membahayakan demokrasi. Mengecam keras, mengutuk pemberhentian Hakim Agung Mahkamah Konstitusi Bapak Aswanto oleh DPR RI. Dan segera merehabilitasi nama baik Bapak Hakim Aswanto, dan juga segera mengembalikan, karena beliau belum memasuki masa pensiun, mengembalikan pada posisinya. Partai Buruh dan Serikat Buruh, KSPI termasuk di dalam, tidak ada hubungan apapun dengan Pak Hakim Aswanto. Ini tentang campur tangan lembaga politik DPR RI terhadap lembaga yudikatif. Trias politika di Indonesia tidak mengenal campur tangan antara peran yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Dan peran yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, harus diperkuat. Kalau ingin direformasi adalah sistem kelembagaan dan mekanisme, bukan memberhentikan orang. Saya kira kemarahan buruh terhadap sikap DPR sangat beralasan. Bagaimanapun, buruh termasuk elemen yang sering melakukan pengujian terhadap sejumlah undang-undang. Sebut saja Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang P3, dan sejumlah undang-undang yang lain. Dengan demikian, buruh berkepentingan terhadap keberadaan MK sebagai pintu masuk untuk menguji sejumlah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Lalu, apa jadinya jika Hakim Mahkamah Konstitusi disandera oleh kepentingan politik? Jika hakim yang sering dipersepsikan sebagai wakil Tuhan yang ada di muka dunia bisa dengan mudah diintervensi, maka bisa dipastikan tidak akan pernah ada putusan pengadilan yang mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Iqbal. Ini adalah kejahatan. Kejahatan terhadap keadilan. Hakim harusnya hanya tunduk pada keadilan. Sikap DPR yang tergambar dari pernyataan pimpinan Komisi 3 benar-benar menyakiti para pencari keadilan konstitusi. Barangkali ini juga sekaligus menjadi cerminan dari wajah asli para wakil rakyat hari ini. Ketika rakyat, katakanlah buruh melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, itu artinya buruh sedang mengoreksi produk DPR berupa undang-undang yang dinilai merugikan hak konstitusi warga negara. Ketika kemudian undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, katakan seperti itu, seharusnya DPR senang. Akibat putusan itu, maka hak konstitusi rakyat tidak dilanggar. Tetapi justru yang dilakukan adalah mencopot hakimnya. Ini sesuatu yang sangat ironi. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Ini adalah sesuatu yang mengangkangi hukum. Padahal jelas bahwa hukum adalah panglima. Sebagaimana kita tahu, jumlah hakim Mahkamah Konstitusi ada 9. Diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Apakah itu artinya hakim yang diajukan oleh DPR harus berpihak pada DPR? Dan hakim yang diajukan oleh Presiden harus berpihak pada Presiden? Begitu juga dengan hakim yang diajukan oleh MA. Kalau cara berpikirnya seperti itu, celaka betul kita sebagai rakyat. Sebab tidak ada lagi tempat untuk mendapatkan keadilan. Undang-undang dibuat oleh DPR dan Presiden. Kalau kemudian hakim Mahkamah Konstitusinya harus membela kepentingan mereka, sudah barang tentu tidak akan pernah ada undang-undang yang dibatalkan. Ya, karena hakimnya memihak pemerintah dan DPR, lembaga pembuat undang-undang itu. Kalau sudah begitu,
Lantas apa gunanya Mahkamah Konstitusi? Bagaimana menurut teman-teman? Apakah setuju dengan pergantian hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh DPR? Tulis jawabannya di kolom komentar. See you.